Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan penanaman kedelai di Kabupaten Tanggamus, Lampung beberapa waktu lalu. Gerakan tanam kedelai itu dilakukan tepatnya di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Lampung menjadi salah satu perhatian oleh pusat terkait peningkatan produksi kedelai. Pada tahun 2022, komoditi kedelai di Lampung capai produksinya sebesar 1.750 ton. Sedangkan kebutuhan kedelai di dalam negeri terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 3,2 juta ton biji kering per tahun. Sedangkan produksi dalam negeri masih belum mencukupi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong para petani di Lampung untuk mengembangkan komoditas kedelai dalam negeri dan meningkatkan produksi, sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri bisa terpenuhi dan mengurangi impor. Menteri Pertanian juga mendorong agar petani mengembangkan komoditas kedelai yang terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk dapat meningkatkan nilai tambah usaha tani. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dia menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholder lainnya dalam pengembangan dan peningkatan produksi kedelai. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah menunjukkan keberpihakan pada rakyat, khususnya para petani, guna mewujudkan swasembada pangan. Yo, mulai! Ya, nggak usah pakai camping, nggak usah pakai camping. Topinya lepas aja, Pak Gub. Campingnya dilepas aja. Topinya lepas aja, topinya. Topinya lepas aja, Pak Gub. Yang numpuk jangan ke belakangin. Yang numpuk jangan belakangin. Yang numpuk jangan numpuk belakangin. Di sampingnya. Udah hajar aja, Pak. Sampingnya dibuka, Pak. Sampingnya dibuka. Topinya, Pak, topinya izin. Topinya, Pak, topinya lepas aja, Pak. Topinya, Satu. Capingnya, Bapak. Pak, topi. Samping, Pak. Pak, nggak kelihatan, Pak. Siap. Topinya buka, Pak. Nah, biar kelihatan. Pak, topinya lepas aja, Pak. Topinya, Pak, lepas. Ya. Kelihatan, Pak. Baru, Pak. Izin. Ya. Nah, Mantap. Oke, foto bersama. Oke, foto bersama, Pak. Bunda dulu. Apa panas? Foto bersama dulu, Pak. Foto bersama dulu, Pak. Foto bersama, Pak. Izin, Pak. Ayo. Pak Menteri, Pak Gub, foto bersama, Ya, foto Pak. bersama. Bupati, Foto bersama Bupati. dulu, Pak. Foto bersama, Pak. Pak Bun. Bun, foto bersama, Bun. Ya. Bunda Dewi. Foto, Bun. Siap. Foto dulu, Bun. Fotonya, Bu. Fotonya, Bun. Nah, maju. Tahan. 1, 2, 3. Ya. 1, 2. Kampung, ya. Siap. Sip. Sip. Ya. Teman-teman pers, hari ini Pak Gubernur bersama para bupati yang ada di Lampung ditambah dengan perintah Pak Sudin, Ketua Komisi 4 yang berkait dengan pertanian kan. Terus perintahnya Pak Zul, Menteri Perdagangan untuk kita menyikapi masalah kedelai. Kedelai ini makanan Indonesia, kita semua butuh, kita makan tahu, tempe, bahkan kecap. Dan selama ini kita sangat tergantung karena perintah IMF dulu mengimpor semua dari luar negeri, khususnya dari Amerika. Hari ini adalah bagian dari tekad Pak Gubernur dengan kita semua, bahwa ini harus kita secara bertahap bersama Pak Mendak untuk menggerakkan kembali masalah kedelai ini. Karena kedelai adalah kebutuhan
Kenapa diambil kedelai dari luar selama ini? Karena kedelai di luar lebih murah. Itu intinya. Rakyat lebih senang tanam jagung. Kalau tanam jagung per hektar kurang lebih 5, 6, 7 ton per hektar Pak Menteri. Kalau tanam kedelai kita hanya kurang lebih 2 ton sampai 2,5 ton. Oleh karena itu dengan harga itu, perbedaan harga itu kita lebih memilih jagung. Seperti itulah alasannya. Tetapi apapun namanya, ini ketergantungan kita tidak boleh terus-menerus. Dan kami sudah sepakat dengan Mendak. Sepanjang itu bisa, Pak Mendak juga mendorong untuk kita realisasi. Dan hari ini kami dengan Ketua Komisi 4, Pak Gubernur di Lampung harus menjadi bagian dari mengenergikan negara ini, kekuatan pertanian untuk kepentingan kedelai kita. Kedelai zaman dulu, minta maafin sekalian, kenapa bisa tetap ditanam? Karena disubsidi langsung oleh pemerintah zaman dulu, Pak. Ya, seharga 3 kali harga. Itu. Jadi seperti itu, Pak. Ini hari saya kira kita mulai. Pak, terkait Lino bisa mempengaruhi. Oke. Ya, terima kasih. Tempe merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tapi produksi atau kedelai ini sebagian besar masih impor. Lampung hanya bisa mampu menyiapkan 5.000 ton dari sekian ratus ribu ton kebutuhan per tahun. Nah, oleh karena itu Lampung sebagai lokomotif pertanian Indonesia yang sudah dijolat oleh Menteri Pertanian, ini saya menginisiasi agar kedelai bisa menjadi salah satu unit percontohan di Lampung yang nantinya ini bisa bersama-sama baik Institut Pertanian Bogor, Universitas Lampung, dan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, Kementerian Perdagangan ini bisa menginisiasi dengan harapan 10 provinsi bisa memproduksi dengan nilai yang sama, maka kita akan selesai impor. Ini saya memulai untuk kita tidak ketergantungan. Seperti gula Lampung 32% dari 60 triliun yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itulah kehadiran Pak Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Rektor UPB, Rektor Unila ini merupakan solusi di dalam kita menumbuh kembangkan dan menjadi produksi penghasil kedelai pada masa yang akan datang. Saya kira itu. Bupati Kabupaten Tanggamus Haja Dewi Handayani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan, kemudian juga dari Ketua Komisi 4 DPR RI, juga pada pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur beserta jajarannya. Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersyukur dan mensupport untuk pengembangan kedelai yang diketahui bahwa saat ini ada kurang lebih 200.000 hektar luas lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Tanggamus. Artinya ada potensi untuk dikembangkan dan perluasan untuk penanaman kedelai. Pemkab juga siap memberikan dukungan tentunya dengan ketersediaan lahan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Bupati juga mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan ke pemerintah Kabupaten Tanggamus dan juga masyarakat Kabupaten Tanggamus. Terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya dalam hal ini melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, kemudian juga dari Ketua Komisi 4 DPR RI, juga pada pemerintah Provinsi Lampung, Bapak Gubernur juga jajaran, karena alhamdulillah pemerintah Kabupaten Tanggamus dan hanya support untuk pengembangan kedelai. Yang kita ketahui bahwa saat ini ada kurang lebih 200.000 hektar luas lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Tanggamus, artinya tidak ada potensi untuk kita kembangkan menjadi perluasan untuk penanaman kedelai. Kami siap untuk memberikan dukungan tentunya ketersediaan lahan, dan terima kasih atas bantuan support yang diberikan untuk pemerintah Kabupaten Tanggamus. Harganya per kilo 15.000. Bibitnya juga harus yang unggul. Tadi saya tanya kalau yang kecil ini berapa? Hasilnya 1 hektar 3 ton. Kalau 3 ton kali 10.000, 30 juta rugi. Mendingan atau 4 ton saja dibeli 15.000, hasilnya bisa 60 juta sampai 70 juta. Kalau nggak disuruh aja orang mau tanam karena dia untung. Karena
petani kita ini rajin. Jadi itu kira-kira. Pak Mendak. Makanya kita Hormat Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia, Bapak Sudin S.I. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan SEMS, dan Gubernur Lampung Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. coba lihat tuh kerjanya rajin-rajin semua. Jadi nanam ini dua aja kuncinya. Satu, bibitnya bagus sehingga hasilnya banyak. Kedua, rakyat jangan suruh mikir. Kalau sudah panen dibeli. Harganya bagus dan untung. Sudah pasti jalan. Itu yang disampaikan Pak Rektor tadi. Jadi kedelai ini kalau bibitnya bagus, panen dibeli paling murah 15.000. Baru bisa jalan. Kalau cuma 10.000 rugi. Mendingan tanam singkong, tanam jagung. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Lampung. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi, disilahkan. Ketua Komisi 4 DPR RI yang kebetulan memang orang Lampung yang membidangi di sektor pertanian. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia Pak Syahrul Limpo, yang saya hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan, yang saya hormati Rektor Institut Pertanian Bogor yang bergerak di bidang pertanian, yang saya hormati Rektor Universitas Lampung, para Forkopimda atau yang mewakili Bupati Tanggamus, Ibu Dewi Handayani, Bupati Pringsewu, PJ Pak Adi Erlansa, Bupati Pesawaran, mana tadi? Nggak ikut, tapi hadir tadi. Pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita secara bersama-sama dapat hadir di sini dalam rangka menyatukan kesepakatan untuk bagaimana pengembangan kedelai di Lampung pada masa yang akan datang. Ini merupakan perwujudan daripada apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian bahwa Lampung itu lokomotif pertanian Indonesia. Oleh karena itulah saya menghadirkan Menteri Pertanian bagaimana meningkatkan produksi. Saya juga menghadirkan Menteri Perdagangan supaya jangan mudah-mudah impor. Tetapi kenyataannya pas diskusi tadi, mohon maaf Pak Menteri Perdagangan, saya agak sedikit suudzon, tapi ternyata bukan kewenangan Menteri Perdagangan. Dan ini akan saya teruskan persoalannya, bagaimana supaya produksi meningkat, impor berkurang. Jadi nggak bisa, produksi tidak bisa meningkat karena importnya melebihi dengan alasan menurut saya tidak rasional. Bulan depan kita akan kemarau, jadi kita harus siapkan pangan sehingga kita mendatangkan beberapa komoditi yang sesungguhnya saya sangat kagum dengan Kus Plus. Tongkat pun di Indonesia ini bisa menjadi tanaman. Oleh karena itulah saya ingin mewujudkan apa yang dijadikan
persoalan, permasalahan agar kita bangkit. Lampung akan menjadi provinsi penggerak. Wong piye ceritane? Sebenarnya wong pertanian nggak iso membangkitkan pertanian. Setuju ya? Ini akan didaulat oleh daerah-daerah ini kedelai. Saya sudah persiapkan 1000 hektar. Jadi kalau ini berhasil 1000 hektar kita akan mulai dan bahkan lebih dari itu pada masa yang akan datang. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Perdagangan, Ketua Komisi 4 DPR RI, Rektor Institut Pertanian Bogor bersama Dekan, dan Universitas Lampung bersama Dekan, para bupati-bupati yang terkait di sini, dan komisi piro sampean, komisi 5 ya. Nah, oleh karenanya saya menyambut baik diadakannya gerakan tanam kedelai ini. Alhamdulillah gagasan saya dengan keluhan saya, rayuan saya, Pak Menteri bisa hadir Komisi 4 walaupun kesibukannya dan ini hari libur. Ini tolong ibu-ibu ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, kepada Pak Rektor, hari libur ini bisa hadir di sini. Karena sayangnya kepada Provinsi Lampung. Jadi harus kita buktikan bahwa kita bisa dan mampu pada masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan tanaman pangan diprioritaskan pada beberapa komoditas unggulan yang diantaranya adalah tanaman kedelai. Kedelai adalah salah satu komoditas unggulan yang sangat strategis di tingkat nasional. Oleh karenanya ini harus kita kembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pak Menteri Pertanian, tenaganya, lahannya, teknologinya kami siap, tapi tetap memerlukan dukungan. Makanya saya sangat berharap mengundang dan bisa hadir Ketua Komisi 4. Sebab kalau ditoel oleh Komisi 4, pasti Menteri Pertaniannya sejalan. Nah, oleh karena itu, ini sangat kita harapkan, karena menurut saya Komisi 4, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan harus bersatu untuk mencapai keteguhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya berharap Lampung akan menjadi pilot project atau provinsi yang bisa menjadikan contoh di provinsi lain seperti program Kartu Petani Berjaya yang sudah ditiru oleh Jawa Barat. Karena memang saya sudah launching. Nah, saat ini kebutuhan kedelai di dalam negeri terus meningkat. Dengan peningkatan jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir, kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai 3,2 juta ton biji kering per tahun, sedangkan produksi dalam negeri masih belum mencukupi. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah sentra produksi tanaman pangan, baik padi, jagung, ubi kayu, sedangkan komoditi, kopi, coklat, itu juga merupakan produksi nasional. Nah, oleh karenanya kita mendapatkan kesempatan di dalam menanam kedelai ini, mudah-mudahan kita harus bekerja keras untuk mengajak, dengan keberhasilan kita mengajak provinsi lain untuk bersama-sama dalam rangka pencapaian produksi tahun 2023 melalui APBN. Ini anggaran APBN, Pak Menteri, mana Kusnardi? APBN kan sudah ditanam, Pak. Tapi lebih kurang 10-15 saya tahan dulu supaya kita resmikan, supaya tahun depan bisa meningkat lagi bantuan Bapak. Nah, lahan kita banyak, Pak. Nah, supaya kalau saya juga membuat surat belum diingatkan, belum direspon Pak Dirjen, kan saya juga mengajak Ketua Komisi 4 supaya Komisi 4 juga mengingatkan, Pak. Sehingga produksi kita tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Kita harus berhasil, Pak.
Untuk di Kabupaten Tanggamus mendapatkan alokasi kegiatan pengembangan kedelai seluas 190 hektar yang tersebar di 10 kecamatan, Bu Bupati, dan bantuan yang diterima oleh kelompok tani yaitu paket berupa benih, pupuk, NPK non-subsidi, dan pestisida, dan pupuk hayati. Ini saya sangat berharap ketika nanti produksinya sudah mulai meningkat, sudah mulai kita bisa lakukan, maka sistem pasar yang digunakan oleh pabrikan ataupun usaha-usaha masyarakat di bidang pertempean ini betul-betul dapat kita lakukan sosialisasi sehingga sangat memahami bahwa produksi dalam negeri sudah waktunya kita gunakan. Diharapkan gerakan tanaman kedelai ini semakin motivasi dan menambah semangat petani untuk menanam kedelai sehingga dapat menyatukan antara petani kedelai dan produsen mitra yang menampung hasil kedelai. Terus terang saja wilayah ini sangat memenuhi persyaratan karena sumber airnya tidak dibutuhkan. Tapi saya tidak melihat bahwa ini irigasi teknis ya Pak, ini pertanian. Ada hujan. Nah, oleh karena itulah saya kira pas untuk dilakukan penanaman kedelai. Kapan dia waktu padi, kapan dia waktu kedelai. Ini agak nyambung-nyambung dikit Pak, memang kita orang pertanian. Jadi saya nggak bisa dibohongi oleh Menteri Pertanian. Sehingga beliau daripada sebohong-bohongan, udahlah Lampung saya jadikan lokomotif pertanian Indonesia. Mudah-mudahan Pak Menteri, saya sudah mengembangkan ternak kambing. Tapi saya nggak minta uang Bapak. Saya memanfaatkan dana zakat yang nantinya akan luar biasa. Jadi petani meningkat pendapatannya, Lampung terkenal dengan ternak dan uangnya tidak pernah berkurang. Ini mudah-mudahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tujuan akhir dari pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan nilai tukar petani pada tahun 2021 mencapai 108,34, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 109. Artinya pada peningkatan 0,66 ini, upaya meningkatkan kesejahteraan petani tersebut tidaklah mudah karena diharapkan pada kondisi permasalahan dan tantangan. Terus terang saja Pak Menteri, dari semua yang saya lakukan hormati. Tetapi ketika saya membaca kemiskinan orang Lampung menurun 3,4%, saya kadang-kadang menangis Pak. Mereka sudah bisa hidup lebih layak lagi. Mudah-mudahan pada masa yang akan datang ini bisa kita tingkatkan. Peningkatan produksi kawasan kedelai untuk tahun 2023 dapat terrealisasi apabila seluruh faktor kunci mendukung peningkatan produksi dapat dipenuhi. Fasilitas pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi betul-betul bisa diharapkan, baik pembeliannya maupun ketersediaannya dan jaminan mutunya. Kemudian ketersediaan benih kedelai bersertifikat memenuhi 6 tepat, baik varietas maupun jumlah maupun mutu, termasuk waktu harus tepat. Kepada seluruh kepala dinas kabupaten kota yang berkesempatan hadir, saya harap berperan aktif untuk melakukan gerakan pengembangan kawasan kedelai di wilayah masing-masing. Jadi jangan berhenti karena 1.000 hektar yang sudah saya siapkan, tapi kabupaten harus menyiapkan itu, dan pada akhirnya kedelai di kabupaten itu tidak perlu dibawa keluar, kita produksi sendiri untuk kebutuhan tempe kita. Kenapa jadi harus berpikir jauh? Nah, oleh karenanya koordinasi di tingkat seluruh stakeholder dalam penandatanganan dan identifikasi pemanfaatan lahan, saya sudah berkoordinasi dengan TPN Pak Menteri
Beliau akan menyiapkan 1.000 hektar, tetapi tata kelola kita serahkan, keuntungan kita serahkan. Hanya produksi kedelai di Lampung tidak mengalami kesulitan. Kemudian melakukan penanam kedelai secara monokultur, tumpang sari dengan komoditas tanaman pangan, baik padi maupun jagung, ini akan kita lakukan. Meningkatkan produksi dapat kita lakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Dua-duanya bisa kita lakukan. Kemudian mengembangkan wilayah untuk penangkaran kedelai yang bertujuan menyiapkan benih kedelai secara institusi dan memfasilitasi kerjasama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tidak elok terlalu banyak bicara karena banyak ahlinya. IPB Unila lebih ahli dari saya. Kekuasaan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, termasuk Komisi 4 lebih kuasa dari saya. Kalau saya dengan Bupati kita tinggal ikut. Jadi jangan banyak bicara dan banyak pidato, nanti enak beliau-beliau itu. Nah, saya kira saya akhiri saja, tapi saya akhiri dengan pantun. Saya ini kalau mengakhiri sambutan suka memberikan pantun, Pak. Lebat daun bunga Tanjung, padi berkembang keluar Malai. Ayo semangat petani, Lampung bersama-sama tanam kedelai. Jalan-jalan ke tepi pantai, melihat gadis duduk di bangku. Ayo kawan sukseskan kedelai demi untuk kejayaan bangsaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Andong wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ana yu'afi nikmahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagili jalali wa jimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Pak Mendak dan Pak Sudin, ini orang-orang yang saya hormati, Pak Gubernur dan Ibu Bupati dan para pejabat lain yang tadi sudah disebut Pak Gubernur. Minta maaf, baik TNI maupun kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat, lebih khusus Rektor IPB yang saya banggakan, ada para dirjen saya dan staf khusus yang mendampingi saya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang hebat acara ini sebenarnya banyak banget hebatnya, karena Pak Gubernur, Ibu Bupati mempertemukan. Sebenarnya inilah yang selama ini jarang bisa ketemu. Pak Sudin selalu keluar negeri, pulang-pulang marah-marah kepada mentan, itu kerjanya. Sulit sekali. Yang kedua dengan Mendak, ini janjian keempat baru bisa sama-sama. Kalau Menteri Pertanian lari ke kanan, Mendaknya lari ke kiri. Menteri Pertanian lagi tanam, Mendaknya impor melulu, maka persoalan jadi tidak bisa selesai. Hari ini semua selesai Bapak di Lampung. Dan tundanya Mendak itu perintah-perintah mentan. Dia yang dipanggil sambutan, saya yang diperintah untuk naik. Ini tanda-tanda. Dan ini tanda-tanda baik Ibu Bupati, para pejabat lain. Wakil, kenapa? Menghadapi dunia yang lagi tidak nyaman, menghadapi dunia lagi turbulence, menghadapi dunia lagi climate change, menghadapi dunia yang lagi bersoal dengan likuidasi keuangan, menghadapi dunia dengan ketegangan geopolitik, bukan hanya perang. Bagi Indonesia sebagai negara keempat terbesar sesudah India, Cina, dan Amerika, kita negara keempat terbesar, saudara. Tidak ada jalan lain. Antisipasi tantangan yang ada, mitigasi resiko yang ada, adaptasi dengan semua tantangan itu, dan yang paling penting, kolaborasi, kebersamaan yang ada di antara kita. Dan Gubernur Lampung mempersatukan kita hari ini untuk mengatakan besok pertanian akan menjadi jawaban bangsa ini.
Maaf saya dulu kan ini Pak Sudin, minta maaf Ketua. Ini penting banget. Jangan kita cuma bicara politik. Kok kira siapapun besok tidak baik-baik saja menghadiri 2024 itu. Maafkan saya kalau saya cerewet ini karena mungkin ada orang-orang yang biasa marah-marah ini. Artinya Pak Sudin, pertanian makin perlu. Kok bisa apa tanpa makan sih? Tapi kalau rakyat Pak Dandim, Pak Kapolres, anak-adikku sekalian, makanan cukup, tinggal tenang aja mengarahkan. Dan ini makin penting karena ancaman dunia terhadap krisis pangan global itu, krisis pangan dunia, 348 juta orang akan kelaparan, termasuk Indonesia. Dan Lampung harus menjadi contoh bagi gubernur lain, adikku saya bupati yang cantik, yang harus menjadi bagian dari lokomotif hadirnya daerah yang kritis terhadap kesiapan pangan kita. Kalau para bupati, para gubernur, sampai dengan camat kepala desa bisa menyatu menghadapi El Nino besok, panas yang lebih dari panas sebelumnya. Panas yang paling dasar 2015 itu saya bupati, itu paling panas Pak. Ini katanya 3 kali dari panas itu. Dan kalau air tidak ada, ini akan bersoal pada produktivitas. Dunia akan kehilangan produktivitasnya 30%. Ini kata lembaga internasional, termasuk kedelai. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya sangat menghargai pertemuan ini. Dan Pak Gubernur, Pak Ibu Bupati, saya nggak mau sia-sia. Apalagi udah ada Pak Sudin, ada Mendak. Kalau Pak Mendak, dan saya tahu hatinya Pak Mendak. Saya tahu. Walaupun kami tidak sering ketemu, tapi hatinya pasti sama-sama Syahrul Yassin Limpo. Karena beliau berpihak pada petani. Lihat aja di mana-mana ngomongnya. Kalau dia impor itu karena terpaksa. Maaf ya Pak Mendak, saya cuma bahasa. Tapi kepentingan rakyat. Cuma kadang-kadang dia sudah sebut harganya nanti seperti ini, padahal belum ada uangnya juga. Jadi ini juga bahaya juga. Jadi saya harus bisa merumuskan dengan baik juga. Ya, tadi udah benar. Kalau pemerintah bisa beli 15.000, semua orang tanam kedelai. Kenapa kedelai kita lebih banyak impor? Maaf, 95%. Padahal 2.600.000 kita makan 1 tahun. Kenapa? Karena harga kedelai lebih murah dari luar daripada kita tanam. Kenapa begitu? Karena petani lebih memilih nanam jagung dari kedelai. Ya, nanam jagung itu 6-7 ton per hektar, nanam kedelai 2,5 paling banyak ton per hektar. Sementara harganya hampir sama. Jadi kalau betul Pak Mendak, zaman Orde Baru kenapa orang tanam kedelai tidak impor? Karena disejajarkan harga kedelai bahkan 2-3 kali lipat dari harga beras. Boleh cek zaman Orde Baru. Orang tanam kedelai kenapa? Orang makan kedelai, nutrisinya cukup. Apalagi sekarang kita di backup oleh IPB, hari ini ada varietas kita yang 4 ton. Saya kira katakanlah 3 ton saja saya sudah terima kasih Pak Rektor. Apalagi bisa 4 ton. Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Gub, izin Pak Sudin, kalau berkenan Pak Sudin, apalagi Pak Mendak menopangnya, jangan 1.000 hektar dong. Sedikit dengan banyak sama itu Pak Ibu Bupati. Kalau sekali gitu loh. Kalau Pak Sudin setuju, kita buat 10.000 yuk. Nah itu beliau udah setuju. Jadi 10.000. Kalau padi 1.000, berarti Pak Ibu Bupati, Pak Desa, Pak Camat, Pak Dandim, Pak Kapolres menggulirkan uang dalam 100 hari 30 miliar Bapak. Kalau jagung aman dia ada yang kedelai, apalagi Pak Mendak udah jamin seperti itu. 10.000 saja. Ya, kali 4 ton. Berarti kurang lebih 40 juta per hektar. Kalau 1.000 hektar 40 miliar.
Kos produksinya kira-kira 10 miliar. Pakai dana kur aja nggak apa-apa Pak. Apalagi ada perintah Pak Sudin tadi, siapkan semua. Dia punya bibit dan saprodi. Saya bilang siap Pak Ketua. Gitu. Jadi udah cocok ini, tadi bisi-bisi. Tembak aja Pak Dirjen, jangan bikin malu saya. Ya, jadi 10.000. Setuju nggak Pak Gub? 10.000? Ya, disiapin. Jadi kita sekali jalan nih. Ya, tentu saja. Ya, kalau Pak Sudin masih setuju lagi, kita pinjam traktor dari mana deh? Kita beli lagi. Nanti udah tahun depan. Ya, saya punya catatan. Kalau dia 10.000 itu, ya antara lain minimal traktor roda 4 juga harus ada kan. Tidak semua lahan begini kan. Traktor roda 2 juga ada. Mungkin kali-kali 2 paket Alsintan aja. Jadi traktor roda 4 2 kali berarti 4 traktor roda 4 untuk bongkar tanah. Traktor roda 2 kasih 10, kira-kira begitu. Pompa airnya juga ditambah Pak Sudin ya. Apalagi ini dapil ini, jangan main-main kalau berdapil. Apalagi ada perintah. Nah udahlah, saya tambah lagi kedelai 5.000. Kalau yang padi kan ada, combine kan sudah ada. Combine bisa ditunda nggak? Jangan ya, nanti marah Pak Sudin. Oke lah. Jadi saya kira gitu Pak. Saya masih mau rice mill unit, tergantung perintah Pak Mendak. Karena kalau ini Pak Mendak, kita selesai berubah ini dari orde baru. Ini kan IMF yang tetapkan kita. Karena dia mau dibeli kedelainya dari sana. Maaf ini. Bisa kita tanam Pak, apalagi rektor IPB bilang ada varietas. Saya kemarin dari Gebiar Benih kemarin, varietas kita 4,2 dan dia cuma butuhkan 100 hari untuk membuat kultur jaringan untuk ini. Jadi kita bongkar ini dalam kurang lebih ya 20 hari, apalagi kalau pakai Alsintan ya 1 bulan lah, katakan 10.000 itu kita tanam Bapak, kita bisa hitung. Dan saya kira banyak hal yang pasti. Kita semua ibu-ibu masih suka makan tempe kan? Tahu? Kecap? Iya, kenapa nggak dibuat di sini kecap? Tinggal tunggu perintahnya Mendak kan? Tinggal tunggu perintahnya Pak Sudin. Kita buat sampai jadi, jangan cuma hulunya Pak, PSP. Carikan pabrik minyak, tinggal tunggu orang Ibu Bupati. Ya? Dan jangan selalu bersandar dengan uang pemerintah. Saya pakai dana kur kemarin 55 triliun yang macet 0,03 kita bayarin Bapak. Yang kedua 85 triliun yang macet 0,6 sampai 1 triliun kita selesaikan. Sekarang ini kita pakai 103. Nah, Lampung mau pakai berapa? Karena saya tahu kalau Lampung banyak miskin-miskin sedikit gitu. Cuma 80 miliar kasihan. Ya maaf kalau saya salah. Jadi kita harus pakai gaya-gaya gagasan yang kemarin. Tidak perlu pakai uang rakyat pakai uang pemerintah, tapi betul-betul diasistensi. Mohon perkenan dan di Pak Kapolres turun tangan Pak Kapolda, karena ini dibutuhkan oleh rakyat Pak. Besok harga kedelai asumsinya itu naik sampai 20.000 per kilo di luar. Kemarin ini kan kita beli ya 4.500, nggak ada yang mau tanam lah. Tapi sekarang di sana menjelang 14.000 ya, sampai 20.000. Berapa sampai di sini? Mau beli? Enggak, kita harus siapin untuk bangsa ini. Saya kira itu pendahuluan. Pak Mendak mohon menimpalinya seperti apa, terutama off-takernya Pak Mendak. Saya tanamnya bersama Bupati, pengawasnya ada Pak Sudin, Bupati bersama saya. Apalagi kalau Bupati kayak begini saya suka. Pasti lincah di lapangan. Ridha Allah bersama kita, minta maaf kalau berlebihan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat sudah maka tadi saja tamu aja yang sambutan. Masih ada Pak Rektor satu lagi. Tapi sudah 3 kali, nanti saya dibilang takut ngomong, jadi saya terpaksa maju. Pertama Pak Gub, duduk Ketua Pak Sudin, sahabat saya, Pak Rektor, juga Ketua ISMI, Ibu Bupati, dan tentu Bapak-Bapak, Ibu
puan-puan semua yang saya muliakan. Saya cerita saja, ketemu pengusaha besar nomor 1 ASEAN, pengusaha besar nomor 1 di Asia. Saya tadinya tidak mau terima, tapi karena berkali-kali akhirnya saya ketemu. Dari panjang pembicaraan ada satu kalimat yang membuat saya tersentuh. Dia bilang, Pak Zul, saya itu sudah kemana-mana, tapi saya lihat manusia yang paling baik dan paling rajin di dunia itu ada di Indonesia. Kata dia, kaget saya. Apa menteri, apa gubernur, apa bupati, bukan. Dia bilang manusia yang terbaik itu ada di Indonesia itu adalah para petani. Petani Indonesia itu orang yang paling rajin dan paling baik di dunia, kata dia. Saya malu hati. Tetapi nasibnya kurang beruntung. Oleh karenanya saya ingin berbuat sesuatu, karena saya juga sudah dapat banyak keuntungan dari Indonesia. Tidak ada niat lain, maka saya ikut di bidang pertanian. Nah, Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, memang kalau ngurus rakyat ya, jadi bupati, jadi gubernur, apapun kata orang, saya sangat respect, hormat kepada Pak Jokowi. Saya nggak ngada-ngada, tapi betul dari hati saya. Karena syaratnya itu cuma satu, Pak. Bupati, menteri, gubernur memang harus betul-betul cinta. Dari hati yang paling dalam mau ngurus rakyatnya, baru ada jalannya. Tidak bisa cuma dengan seremonial, apalagi basa-basi. Memang harus dari hati yang tulus. Kalau ingin sukses bidang lain, mending kita tidak bupati, tidak gubernur, tidak di pemerintahan atau di kementerian. Tapi kalau jadi menteri, jadi bupati, gubernur, memang menurut saya harus sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk melayani rakyat kita itu. Nah, itulah kami datang kemari. Salah satunya untuk itu, Bapak Ibu, ada rektor, ada Pak Menteri Pertanian, ada Ketua Komisi 4 DPR RI. Karena kuncinya memang kolaborasi, kerjasama. Pak Sarul kalau sendirian bisa putus asa dia. Baru tanam impornya masuk. Saya kan apa impor, saya juga nggak suka impor beras itu. Saya kemarin ditanya wartawan, kok susah Pak impor buah sama apa namanya itu bawang putih. Saya bilang memang saya persulit. Kenapa kita bangga sih impor bawang, impor buah kering Pak. Jeruknya sudah kering, apelnya sudah dilapisi pakai apa namanya itu lilin. Terus apa namanya itu tengklengnya juga sudah apa tengkleng ya namanya? Lengkeng, lengkeng. Buah lengkengnya juga sudah kering. Kita kalau ibu-ibu tahu itu buah kering-kering begitu aja, itu udah hampir 800.000 ton satu tahun. Pak Mentan. Saya waktu jadi anggota DPR, kita impor gula itu cuma 2 juta, sekarang 7 juta Pak. Dulu kita impor kedelai Pak cuma 500.000, sekarang 3 juta. Gitu. Apalagi hampir semua. Ya. Bawang putih dulu kita impor tuh 30.000 Pak, 30.000 ton setahun. Sekarang 700.000 ton. Nah itu. Maka memang harus betul-betul dari hati, kemudian kolaborasi kerjasama. Gitu. Yang terakhir tentu banyak yang mau disampaikan, tapi kan Jumatan sih, maka saya nggak mau ngomong tadinya. Yang terakhir tentu keberpihakan. Tidak boleh separuh-separuh, berpihak penuh kepada kepentingan petani kita, kepada rakyat kita. Barulah kita bisa swasembada Pak. Karena kita semua ketinggalan.
kedelai kita Pak, nanam tadi itu, saya tanya berapa bisa panen? 2 ton Pak. Kalau 2 ton, kami datang rame-rame ke sini, nanti 3 bulan lagi nih kami dipisu-pisuhi. Karena itu kedelainya nggak laku Pak, rugi. Siapa yang mau beli kedelainya? Kalau 2 ton Pak, 10.000, cuma 20 juta, sewa lahannya aja nggak dapat petani, kurang. Gitu. Nanti Pak Gub kesini lagi, bukan disalamin, dimarahin. Sudah nanam kedelai, nggak ada yang beli, misalnya. Oleh karena itu memang mesti ada satu kerjasama dari semua institusi berkait. Ya, harganya. Petani kita jangan kita biarkan mikir lagi. Dia sudah rajin, tanam bibitnya bagus, dibeli dengan harga bagus, baru dia bisa berhasil. Nah, sekali lagi Bapak-Bapak, itulah kami datang kemari. Apakah 3 bulan lagi langsung bagus? Enggak. Enggak. Jadi kalau besok saya kesini kedelainya bagus, enggak. Kalau enggak nanti ibu marah sama kita. Mungkin perlu waktu 5 tahun, mungkin 6 tahun, 7 tahun. Tapi ini baru permulaan. Permulaan itu bisa sukses, gagal, sukses, gagal. Tapi kita harap 5-6 tahun mendatang akan terjadi perubahan kalau kita bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui APBN, ini antara APBN Pak Menteri, mana Gus nanti? APBN kan? Tapi lebih kurang 10-15 saya tahan dulu supaya kita resmikan, supaya tahun depan bisa meningkat lagi bantuan Bapak. Respon Pak Dirjen, kan saya juga mengajak Ketua Komisi 4 supaya Komisi 4 juga menyiapkan Pak. Sehingga produksi kita tidak bisa ditawar-tawar Pak, kita harus berhasil Pak. Untuk di Kabupaten Tanggamus mendapatkan alokasi kegiatan pengembangan kedelai kunci mendukung peningkatan produksi dapat ekonomi. Fasilitas pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi betul-betul bisa kedelai bersertifikat memenuhi 6 tepat, baik kualitas maupun jumlah maupun mutu, termasuk waktu harus tepat. Kepada seluruh dibawa keluar dan kita produksi sendiri untuk kebutuhan tempe kita. Penandatanganan dan identifikasi pemanfaatan lahan, saya sudah berkoordinasi dengan PTPN Pak Menteri, lalu akan menyiapkan di Lampung tidak menurut. Kemudian melakukan penanaman kedelai secara monokultur, tumpang tindih, tumpang sari dengan komoditas tanaman pangan, baik padi maupun jagung, ini akan kita lakukan. Meningkatkan produksi dapat kita lakukan berarti dua-duanya bisa kita lakukan. Kemudian mengembangkan wilayah untuk penangkaran kedelai yang bertujuan menyiapkan benih kedelai secara institusi dan memfasilitasi kerjasama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tidak elok terlalu banyak bicara karena banyak ahlinya. IPB Unila lebih ahli dari saya. Kekuasaan Menteri Pertanian untuk tanam kedelai. Jalan-jalan ke tepi pantai, melihat gadis duduk di bangku. Ayo kawan sukseskan kedelai demi untuk kejayaan bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang. Tabipun yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Gubernur, Rektor IPB, Rektor Unila, staf ahli Menteri, Bapak Eselon 1, Pak Bupati Gunung Sewu, Bupati Tanggamus, Pak Danrem. Saya singkat saja karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak-Bapak pejabat dari Jakarta tadi. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan maupun Pak Menteri Pertanian, Pak Gubernur bahwa apabila nanti produksinya dibeli dengan harga murah, saya akan komplain. Karena kebetulan hari Senin saya ada rapat kerja dengan Badan Pangan Nasional.
Badan Pangan Nasional itu dibentuk untuk penyangga, baik itu harga maupun yang lain-lain. Badan Pangan membawahi Raja Wali Nusantara Indonesia dan Bulog, serta PT Berdikari. Saya juga akan diskusi perihal hasil kedelainya disubsidi. Tadi dikatakan oleh Pak Rektor kalau tidak disubsidi, petani tidak akan menanam kembali. Itu saya pahami. Ya, tadi saya konsultasi dengan Pak Menteri. Kalau petani yang menanam kedelai, bibit dan saprodinya diberikan cuma-cuma, insya Allah banyak petani yang akan menanam kedelai. Ya Pak Wandi, ingat itu, tadi perintah Pak Menteri untuk Lampung khususnya 10.000 hektar. Tapi Pak Gubernur saya ingatkan, jangan hanya tagline saja hari ini, besok langsung selesai. Saya tidak mau. Saya mau inilah awal, bukan inilah awal tapi terakhir, tapi inilah awal dari pemulaan tanam kedelai yang produktif di Lampung. Kemudian tadi masalah air, Pak. Perlu Pak Gubernur ketahui, saya bersama Pak Menteri Pertanian sudah sepakat untuk wilayah-wilayah tada hujan yang kurang air, kami siap membuatkan embung dengan teknologi terbaru, yakni embung yang pakai geomembran. Jadi embung pakai geomembran itu air tidak akan masuk ke dalam tanah. Geomembrannya cukup lumayan, usianya bisa mencapai 20 tahun. Itu karena bantuan dari Pak Dirjen PSP itu yang lagi nulis itu. Saya rasa saya tidak panjang lebar karena sebentar lagi sudah mau salat Jumat. Tadi saya dibilang sama Pak Gubernur harus membacakan pantun. Izin Pak Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, petani beriringan bersiap ke sawah, mengayunkan cangkul tanpa mengenal lelah. Mari para petani bekerja pantang menyerah, wujudkan Tanggamus Lampung sebagai lumbung kedelai yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia Bapak Sudines E atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan. Baik, bantuan ini berupa bantuan benih kedelai sebanyak 150 ton senilai 4.750 juta kepada kelompok tani Umbul Solo, dan juga ada pupuk NPK sebanyak 250 ton senilai 2.750 juta kepada kelompok tani Rukun Sentosa. Kemudian pupuk Hayati sebanyak 15.000 liter senilai 975 juta pada kelompok tani Picu. Baik, sudah siap? Satu, belum? Baik. Baik, 1, 2, 3. Lampung. Baik, lanjutan kamus, boleh. 3, 2, 1. Baik, kami. Pak Rektor langsung pakai mobil aja. Kalau
Kalau untuk ini Pak Kadis kan ada beberapa wilayah mana aja tadi Pak Kadis sebaran kedelai kita? Selain di Banjarmasin. Selain Banjarmasin. Sebaran kedelai itu Bulo, kecamatan Bulo, kemudian ada Air Naningan, ada Ulu Belu, ada Wonosobo, ada Kota Agung Barat, ada Pelumbayan Barat. Itu kalau di ininya apa yang ada di Tanggamus. Khusus Bulo tadi saya sampaikan kepak kuning ini yang diambil untuk kecambah. Gitu. Ini asli di sininya. Itu 50 untuk Bulog ya. 50 hektar untuk kegiatan berbantuan dari provinsi. Tapi mandirinya mereka sampai dengan 68. Dan insya Allah di sini kemarin oleh Kepala Dinas Provinsi akan ditambah 50 hektar lagi setelah melihat lokasi di belakang yang memungkinkan. Berarti kalau untuk keseluruhan Tanggamus ini 192 mungkin sampai dengan sekarang. Tapi bisa berkembang, insya Allah bisa. Tadi ada dari pusat itu menyampaikan bisa nggak sampai 1000. Kalau sampai 1000 butuh tenaga. Kenapa? Seperti Pak Menteri menyampaikan kan, jangan main suruh tanam, tapi harus ada dukungan sarana produksi lainnya. Dan yang pasti adalah tentang harga. Upaya kita Pak Kadis untuk mewujudkan 190 hektar di Tanggamus itu apa? Senin kita kumpulkan seluruh petugas untuk pendataan ulang potensi Kabupaten Tanggamus. Oh gitu, Senin ya? Senin. Iya. Karena kita nggak gunakan yang sawah, kalau padi tetap areal sawah, kecuali memang bisa sebelum tanam padi dia tanam kedelai dan di lahan kering lain. Tapi optimis nggak Pak Kadis? Dengan cuaca yang sekarang Pak Kadis? Di tengah cuaca sekarang kedelai. Untuk sementara isunya kan bulan depan isunya apa? Bagi aku pribadi ya. Tetapi juga kalau kedelai ini kan masuk kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu ada waktunya. Nanti kalau tanamannya itu hijau, isinya nggak ada di tanah seperti kacang tanah, ada yang gantung seperti kedelai. Ada musim juga. Kalau orang Jawa dulu pakai apa? Pralpo mongsoy. Selip dikit, Juli nggak tumbuh. Gitu. Kalau untuk ini kendala-kendalanya sendiri apa sih Pak? Kendalanya di lapangan. Di lapangan itu apa ya? Kalau budidayanya khusus bisa harus. Karena kalau tanaman kacang-kacangan dia harus ada semacam bintil akar, itu kalau daerah itu belum bisa sama sekali, maka diambilkan tradisionalnya adalah tanah dari daerah lain yang untuk dia tumbuh. Atau dicari dengan teknologi terbaru untuk tanah biasa belum pernah tanam kedelai bisa tumbuh. Oke, udah cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jalan. Naik mana Pak? Bapak naik mobil langsung mobil Bapak. Langsung mobil Bapak ya? Apa?